Jadi DPD itu cuman dapat usulan 2 lembaga. lembaga. Dengan syarat kalau tidak diperkuat secara kelembagaan, cuman bisa memberikan pertimbangan. Apa sebenarnya pengalaman Syekh menjadi anggota DPD, berangkat dari tugas dan fungsi DPD itu sendiri? Baik Bang Muklis dan juga para pemirsa sekalian, DPD RI ini kan sebenarnya kalau kita kembali ke Orde Baru dulu kan namanya utusan daerah. Ya. Itu dulu utusan daerah, utusan golongan. Pasca reformasi, utusan daerah ini kemudian terlembagakan dengan sendirinya, di samping juga DPR RI. Dulu anggota MPR itu terdiri daripada anggota DPR RI, utusan daerah, utusan golongan. Pasca reformasi kemudian anggota MPR ini terdiri daripada DPD RI, DPR RI dan juga utusan daerah, utusan golongan yang kemudian terlembagakan ke dalam DPD RI. Maka kemudian ada ini berdasarkan amandemen undang-undang. Nah, saya bawa buku undang-undang. Lengkap saya. Ya kan pasal 22C, 22D itu mengatur tentang DPD. Khusus tentang DPD. Kalau saya sendiri di DPD di komite apa? 3. Bidang apa saja komite 3? Komite 3 itu kalau kita melihat kepada DPR RI, jadi gini, kalau DPD RI itu dia ada 4 komite. Dia sebut komite, beda dengan di DPR komisi. Komite 1 itu gabungan daripada Komisi 1 DPR RI, Komisi 2 dan Komisi 3. Di situ ada bermitra kan, sifatnya kan kemudian kami ini kan legislatif ini kan bermitra melakukan pengawasan terhadap pemerintah, yang kemudian mitra-mitranya itu kan bagian daripada pemerintah yang direpresentasikan dengan kementerian. Maka Komite 1 itu bermitra dengan beberapa kementerian yang kalau di DPR itu di bawah Komisi 1, 2 dan 3. Komite 2 bermitra dengan yang di DPR itu dengan Komisi 4, 5, 6, 7. Nah, komite kami, saya di Komite 3. Komite 3 itu kemitraan kami dengan 12 kementerian dan lembaga yang tergabung di, kalau di DPR itu dengan Komisi 8, 9, 10. Berarti ada agama, ada pendidikan di situ, ada pariwisata, ada kesehatan, ada pemberdayaan perempuan dan anak, kemudian juga ada BKKBN, ada beberapa kementerian dan lembaga lain, ada Basnas dan begitu. Kalau dari agama misalnya, fungsi misalnya baru-baru ini DPR RI ya yang menggagas pansus ya. Memang hal seperti itu Haji. Itu masuk DPD maksudnya? Tidak, karena memang secara kinerja DPD itu tidak ada sangkut pautnya dengan DPR, walaupun mungkin fungsinya sama. Fungsi kami tetap legislatif, fungsi-fungsi pengawasan, fungsi-fungsi budgeting, fungsi juga legislasi buat undangan. Tapi kewenangannya tidak sekuat kewenangan DPR RI. Saya contohkan, misalnya kalau DPR RI berbicara fungsi anggaran, dia mengesahkan. Memang itu perintah undang-undang dasar, undang-undang juga yang diatur lagi dengan MD3, undang-undang MD3 kami. Kemudian fungsi legislatif selanjutnya adalah legislasi, membuat undang-undang. Jadi setiap tahunnya sebelum dibahas segala macamnya itu kan ada prolegnas, ya kan, program legislasi nasional yang itu katakanlah dari sekitar 30 sampai dengan 40-an setiap tahunnya yang masuk ke prioritas legislasi di tahun itu. Asal daripada yang 30-an ini katakanlah setiap tahunnya akan dibahas, disahkan, walaupun tak pernah 100% kan, paling ada yang 50 dari boleh paling 15 20, malah yang di luar prolegnas yang tambang. Asalnya ini itu dari pemerintah, dari DPR RI, dari DPD, fungsi legislasinya itu. Cuman porsinya nggak sangat timpang. Jadi DPD itu cuman dapat usulan 2. Satu senator? Enggak, lembaga. Maka DPR kan ada inisiasi anggota. Yeah. Ada inisiasi punanji anggota boleh, inisiasi balik, inisiasi fraksi segala macam. Pemerintah itu bisa melalui Kemenkumham segala macam. Sehingga kadang pemerintah itu ada 15, 20, DPR ada belasan, ada puluhan, DPD
saya nggak pernah melihat lebih daripada 2 kayaknya. 2. Dan alhamdulillah 5 tahun saya belum ada yang disahkan. Belum ada yang dibahas. Saya ingat undang-undang tentang BUMDes. Itu gagasan kita hasilkan. Iya, yang kita hasilkan. Nggak dibahas. Kita setiap tahun itu kan setiap di komite ini kan Membahas juga. iya, menyiapkan rancangan undang-undang. Ya kan, rancangan undang-undang. Sekarang dulu pernah kita menyiapkan rancangan undang-undang tentang revisi undang-undang keolahragaan, tentang sisi ada semua. Kita juga membahas. Tapi memang yang kita bahas rancangan undang-undang itu ya larinya ke prolegnas DPR tentang kepulauan, daerah kepulauan. Jadi kita buat undang-undang yang daerah kepulauan seperti Kepri, seperti Maluku yang pulau-pulau lah. Maluku kan 4% cuman daratannya, 96% itu lautan. Ada kekhususannya. Tapi undang-undang itu sampai sekarang nggak pernah dibahas dan mungkin ya dipetieskan. Jadi seperti itu. Ini saya bukan karena nggak terpilih lagi baru ngomong kayak gini. Memang inilah realita. Maka ketika kita pernah mendapatkan penyampaian daripada Prof. Jimli, lebih baik dibubarkan. Kayak emang ada kalau secara hati nurani memang ya seperti itu. Kalau dengan syarat kalau tidak diperkuat secara kelembagaan. Karena kewenangan tadi kan fungsinya sama. Fungsinya fungsi legislasi, fungsinya fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran dia mengesahkan. Kami cuman sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 22D itu cuman bisa memberikan pertimbangan. Jadi anggota DPD bukan tidak bekerja, tapi dibatasi kewenangannya yang enggak